Baik, Assalamualaikum Ibu Iis. Waalaikumsalam, Pak. Iya, apa kabar nih hari ini Ibu? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah saya sehat hari ini. Sehat ya Bu ya? Bapak juga apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, soal ini luar biasa. Saya sangat semangat sekali Ibu Iis ya. Oke, kita ngobrol ya Ibu Iis untuk hari ini. Ada waktu Ibu Iis? Baik, Pak. Silakan. Kita ngobrol lah barangkali 5-10 menit ke depan ya Ibu Iis, kita ngobrol santai. Ya, oke Ibu Iis begini. Rencananya kan ada jadwal ini ya, kita akan ada supervisi gitu kan ya Bu Is ya. Nah sebelum kita ke sana kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu Is. Baik, Pak. Iya, kita ngobrol dulu apa nih yang akan Ibu ini ya selama apa nih Ibu melakukan pembelajaran nih, kira-kira apa potensi yang ingin Ibu bantu ya, yang ingin saya bantu untuk mengembangkan potensi itu. Kompetensi yang mana yang ingin saya bantu Ibu untuk mengembangkan potensi itu? Saya ingin Bapak mengamati cara saya pada kompetensi pedagogis mungkin ya, Pak ya. Jadi membawa pendidikan kepada anak tentang kompetensi sosial emosional, Pak. Sosial emosional. Tentang sosial emosional ya. Oke, seperti apa ya Ibu yang ingin dikembangkan lebih spesifik lagi dari penerapan? Menarik tuh sosial emosional ya, tapi ada yang lebih spesifik lagi, mungkin apa poin yang mana yang ingin Ibu kembangkan di PSE ini ya gitu. Betul, Pak. Ya. Saya ingin mengajak ini, Pak, kelas 11. Kelas 11 itu kalau bisa dikatakan mereka suka bingung kalau ditanya cita-cita. Jadi saya ingin meningkatkan atau memunculkan kemampuan mereka dalam pengenalan diri sendiri dan mengakui kekuatan, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Itu Pak yang ingin saya capai pada pembelajaran ini. Luar biasa. Ibu ingin mengamati kelas 11 ya, dalam hal mereka masih kedapatan bingung gitu ya tentang menentukan cita-cita ya berdasarkan kekuatan masing-masing. Oke, menarik sekali Ibu ya. Bagian mana nih yang ingin saya amati dari apa kompetensi yang Ibu amati ini? Di bagian mananya gitu? Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan. Di strateginya Pak, apakah strateginya sudah mampu membawa anak pada kemampuan itu atau belum? Strategi saya menuntun anak-anak Pak. Baik. Strategi ya. Jadi Ibu sudah ada strategi yang sudah disiapkan atau belum? Apa strategi apa yang Ibu ingin tingkatkan tuh ke anak-anak supaya apa namanya cita-citanya mereka itu bisa tercapai tanpa ada bingung lagi gitu. Ada strateginya seperti apa? Bagaimana strateginya? Strategi yang saya rencanakan itu ya, Pak, ya. Mereka berangkat dari pengamatan pada lingkungan sekitarnya. Kemudian setelah itu dari pengamatan terhadap lingkungan sekitar, saya ingin mereka menempatkan diri kira-kira di masa depan mereka ingin di bagian mana itu berperan di masyarakat. Setelah itu baru mengenali kekuatan dan kelemahan diri untuk mencapai cita-citanya itu. Baik, iya.
Jadi ada strategi untuk mengamati lingkungan ya sekitar yang akan menentukan. Ini seperti apa Bu kegiatannya mengamati itu? Apakah akan diajak langsung ke dunia nyata? Apakah ada hanya di dalam kelas atau seperti apa rencananya Ibu? Rencananya kalau ini kan apa tujuan utamanya sebenarnya mengenali ke diri sendiri ya Pak, kelemahan sama kelebihannya. Pengamatan ke masyarakat itu sebagai dasar saja. Jadi saya strategi untuk pengenalan ke masyarakatnya hanya menggali pengalaman saja, pengalaman mereka selama bergaul dengan masyarakat, gitu. Kemudian disampaikan di kelas. Jadi tidak keluar Pak. Jadi dilaksanakan di dalam kelas ya dengan cara berbagi pengalaman tentang apa yang mereka lihat ya di dunia nyata tentang mungkin berbagai profesi yang ada di sekitar lingkungan mereka ya. Mungkin itu ya Ibu ya. Betul Pak. Oke. Ibu ini luar biasa ya rencananya sangat keren gitu. Coba ini kapan akan dimulai, akan dilaksanakan? Kalau Bapak berkenan, saya besok Pak ada jadwal di kelas 11-1 di jam ke-1 dan ke-2 Pak. Kalau sesuai waktunya dengan Bapak. Kita lihat ya, besok ya jam ke berapa? Jam ke-1 dan ke-2 Pak. Jam ke-1 ke-2 kita lihat dulu jadwal saya Bu ya. Oke Bu, siap bisa itu jam itu kebetulan saya free kosong gitu. Insya Allah nanti kita sama-sama untuk ke kelas ya. Tapi sebelum kita akhiri, Ibu apa nih penilaian yang Ibu ingin dapatkan dari nanti kita supervisi dari saya? Apa yang ingin dapatkan? Yang saya ingin dapatkan tentu yang strategi saya Pak, apakah sudah tepat dengan cara seperti itu sampai ke tujuan anak-anak mengenali dirinya sendiri dan bisa mengenali kelebihan, kekurangan, dan kepedulian terhadap orang lain. Baik, jadi Ibu ingin mendapatkan umpan balik ya tentang strategi yang Ibu akan terapkan gitu ya di kelas nanti bersama kelas 11 mengenai hasil berbagi pengalaman dan nanti menentukan masa depan mereka gitu ya di masyarakat. Oke, terima kasih Ibu waktunya. Kita ketemu besok ya di kelas ya Bu ya, di kelas 11 jam 1-2 ya, jam 1 ke 2. Baik, terima kasih untuk percakapan hari ini luar biasa. Sampai ketemu besok Ibu ya. Halo Bu Iis. Ya Pak Henry. Ya. Bagaimana hari ini? Sudah siap? Ya Pak. Iya. Mangga sesuai masuk ke kelas saya. Ya, izin ya Ibu, saya ikut duduk di belakang ya Ibu ya. Silakan Bapak. Ya, siap. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Ibu absen dulu ya. Ibu lihat ternyata satu orang tidak ada. Kenapa ya Nia ya? Nia tidak masuk. Oh, sedang sakit. Ya, semoga kita doakan ya anak-anakku semua. Semoga Nia segera sehat. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Oh, ada yang senang. Bagus. Ada yang sedang sedih. Kenapa sedang sedih? Nggak mau cerita? Baik, nggak apa-apa. Ya. Ada yang sendu, ada yang bosan. Boleh. Anak-anakku semua,
perasaan-perasaan itu memang wajar kita rasakan sebagai manusia. Ya, ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang bosen, itu boleh, itu manusiawi. Ya, hari ini Ibu ingin perasaan-perasaan itu kita simpan, kemudian Ibu ingin kalian menemukan hal-hal positif yang bisa kita syukuri dulu. Coba bayangkan hal-hal positif hari ini yang kalian temui apa? Sudah? Coba apa yang kamu temui hari ini? Oh, masih bernafas, katanya, bagus. Itu bisa disyukuri ya. Apalagi? Oh, aman kita ya. Ya, tidak ada perang di kita. Apalagi? Sehat, bagus. Nah, mari kita syukuri. Mari kita syukuri semuanya. Keadaan kita yang aman dan nyaman. Kemudian keadaan kita yang sedang sehat. Kemudian apalagi tadi? Ya, kita semua syukuri ya. Apa yang hal-hal positif yang kita dapatkan hari ini. Anak-anakku semua, hari ini Ibu mengucapkan selamat atas kenaikan kelas kalian ke kelas 11. Tahun lalu kalian di kelas 10 beradaptasi ya dari SMP ke SMA. Bagaimana lingkungannya, bagaimana cara belajarnya. Nah, sekarang kalian masuk ke kelas 11. Sudah mulai dewasa. Ibu ingin tahu nih, kalian sudah punya cita-cita belum? Oh, ada yang sudah, bagus. Ini masih bingung. Oh, begitu ya. Ya. Baiklah, pembelajaran hari ini, pertemuan kita hari ini, Ibu ingin nanti setelah pertemuan ini kalian bisa mengenali harapan diri kalian di masa depan. Kemudian kalian menemukan kelebihan pada diri kalian yang bisa menunjang harapan tersebut dan menemukan pula kelemahan atau potensi hambatan yang bisa menghambat cita-cita kalian. Terakhir, Ibu ingin kalian memiliki kepedulian kepada orang lain. Baik, sebelum kita mulai, kita lakukan teknik stop dulu supaya kita semua hadir di sini dan fokus. Simpan semua alat tulisnya. Yang sedang pegang HP apalagi, simpan dulu semuanya. Tarik napas yang panjang. Matanya ditutup. Tarik napas pelan-pelan. Rasakan sensasi seluruh tubuh kalian. Mulai dari kepala, ke bahu, tangan, sambil bernapas berulang-ulang pelan-pelan. Rasakan hati kalian, pikiran kalian, hadirkan untuk saat ini. Sudah, sekarang buka matanya. Apa yang dirasakan? Oh, ya ini lebih tenang ya. Kamu? Oh, lebih fokus. Baik, mari kita fokus pada pembelajaran hari ini. Ibu ingin mendengar pengalaman tadi kalian berangkat dari rumah. Bagaimana caranya? Pamit pada orang tua, bagus. Apalagi? Oh, ini naik angkot. Kamu tidak pamit? Kenapa tidak pamit? Orang tua sudah ke pasar subuh. Oh iya, rajinnya orang tuanya ya, berarti pekerja keras. Ini orang tua sedang sakit. Oh, di rumah sakit. Siapa yang menemani di rumah sakit? Oh, kakakmu. Ya, nanti kamu selesai dari sekolah ke sana gantian ya. Bagus ya. Ada lagi? Oh, tadi kamu kena macet di angkot. Macet di GSP ya, di pasar ya. Tapi bisa tepat ke sekolah ya. Bagus. Itu pengalaman-pengalaman
dari teman-teman kalian? Ada yang sempat membaca berita? Akhir-akhir ini ada apa saja? Oh iya, banyak pejabat ya yang ditangkap KPK. Bagaimana perasaan kalian? Oh sedih. Oh iya, marah ya? Ya sudah. Terima kasih atas pengalaman-pengalaman tadi yang sudah kalian rasakan. Baik, sekarang kita simpan lagi apa yang kita dengar. Tutup matanya. Pilah pengalaman-pengalaman tadi yang sudah kalian dengar. Kemudian bayangkan 7 tahun ke depan kalian ingin berdiri di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan hidup kita, hidup kalian sebagai apa? Apakah tadi ketika mengalami kemacetan di lalu lintas yang kalian lewati, kalian jadi bercita-cita, saya harus di masa depan saya ingin menjadi aparat yang bisa menertibkan itu. Atau yang tadi orang tuanya sakit, mungkin saja mengangankan, mendambakan saya ingin menjadi seorang dokter 7 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang. Atau yang tadi mungkin bertemu dengan teman seusianya yang tidak sekolah. Kalian ingin menjadi guru. Silakan bayangkan 7 tahun mendatang ingin menjadi seperti apa. Sudah? Kalau sudah, tuliskan di kertas yang Ibu bagikan, yang kertas warna hijau ya. Ini Ibu bagikan. Silakan tuliskan kalian 7 atau 10 tahun mendatang. Tuliskan di sana. Sudah? Baik. Sekarang kalian tanya diri sendiri, kira-kira kelebihan apa, potensi apa yang ada pada diri kalian yang akan mendukung harapan itu. Tuliskan di kertas yang sama, di sebelah kanan. Sudah ya? Setelah itu, coba tanya diri sendiri juga. Kira-kira apa yang akan menjadi hambatan pada cita-cita tersebut? Tuliskan di sebelah kiri. Di bawah cita-cita kalian tapi di sebelah kirinya. Sudah? Baik. Sekarang tempelkan semuanya, kasih nama jangan lupa. Tempelkan di papan tulis. Warna hijau yang sudah kalian isi tadi ya. Tempelkan di papan tulis, ayo. Nah, sudah. Silahkan duduk kembali. Ya, Ibu mau baca dulu sekilas ya. Oh, ini ada yang ingin jadi dokter. Cita-citanya, ya harapannya karena melihat adiknya yang sakit. Kemudian hambatannya di pelajaran kimia, belum menyukai pelajaran kimia. Boleh. Kemudian sangat mengapresiasi harapan kalian 7 atau 10 ke depan. Ya, mudah-mudahan semuanya tercapai. Sekarang Ibu ingin melihat bagaimana kepedulian kalian terhadap teman kalian. Pegang, ini Ibu bagikan lagi kertas warna oranye. Ibu ingin kalian semuanya maju ke depan, baca harapan-harapan, cita-cita teman dari teman-teman semua. Pilih salah satu, berikan apresiasi, berikan masukan, berikan kepedulian kalian terhadap harapan teman kalian itu. Silakan, waktunya 10 menit. Pilih salah saja ya. Pilih salah satu saja, mana teman, harapan teman yang akan kalian tanggapi. Boleh memberikan masukan, boleh memberikan apresiasi yang pasti dalam rangka peduli terhadap teman kalian. Sudah ya? Baik, semuanya duduk kembali. Nah,
Apa perasaan kalian setelah pembelajaran ini? Baik, terima kasih. Ada perasaan yang senang, menemukan harapannya, cita-citanya, dan lain-lain. Terima kasih kalian sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, tadi sudah kita bersama-sama di kelas ya, sudah mengizinkan saya untuk hadir di kelas Ibu untuk mengamati ya penerapan strategi yang Ibu rencanakan sebelumnya. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di kelas saya. Ada waktu Ibu Is sekarang ini mungkin 15 menit atau 20 menit ke depan? Silakan Pak, ada Pak. Kita ngobrol-ngobrol seputar tadi ya. Setelah tadi Ibu melakukan strategi yang Ibu rencanakan ya dan diterapkan tadi di kelas. Nah Bu, bagaimana nih Ibu menilai diri sendiri nih mengenai apa yang Ibu rencanakan dan tadi sudah dilaksanakan di kelas ya bersama anak-anak kelas 11 nih. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu sendiri? Apakah sudah semuanya kah? Ada yang terlewat atau bagaimana? Mungkin bisa menyampaikan itu dulu. Terima kasih Pak. Saya sendiri tadi sudah, kalau menurut rencana yang saya susun, pembelajaran tadi sudah berjalan sesuai dengan rencana Pak, dari awal kemudian pada proses. Namun di akhir saya ada yang terlewat, yaitu mengajak satu atau dua orang siswa untuk membacakan apa harapannya dan masukan dari teman-temannya. Itu sebagai sebagai bentuk apresiasi. Terima kasih ya pada teman saya misalnya yang sudah memberikan kepedulian terhadap harapan saya begitu. Oke. Jadi secara umum sudah dilakukan ya Bu ya, sesuai strategi yang Ibu rancang. Namun tadi di akhir ya ada satu sesi mungkin yang belum terlakukan atau terlaksanakan ya, barangkali seperti itu. Iya, ini apa nih yang membuat Ibu bisa menilai seperti itu gitu ya? Maksudnya apa nih Ibu tahu bahwa itu ada yang lupa nih pada saat apa gitu? Sesudahnya apakah ketika berlangsung apakah bisa dilaksanakan gitu? Atau ingatnya pas sesudahnya gitu? Seperti apa? Oh iya. Ingatnya sesudahnya Pak, ketika tadi saya menutup pembelajaran, ada satu langkah yang terlewat, membacakan dan berterima kasih atas respon dari temannya. Baik ya, betul. Jadi ingatnya setelah selesai mungkin ada satu step ya, satu sesi yang tidak tersampaikan, tapi secara umum mungkin sudah sesuai dengan rencana yang Ibu akan lakukan bersama kelas. Baik, Ibu Iis, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya yang saya amati tadi di kelas? Silakan Pak, dengan senang hati. Baik, izin ya Bu ya. Ini bukan bermaksud untuk menggurui apalagi, ini hanya sharing ya Bu ya, untuk kita sama-sama belajar di sini ya Bu ya. Ya, tadi saya seru sekali ya melihat penampilan Ibu, seru sekali bersama anak-anak ya. Kelas menjadi kelihatan hidup tuh, bagus dari awal. Tadi saya melihat Ibu mengkondisikan siswa ya, mengabsen dengan gaya sendiri gitu ya. Kemudian menanyakan, itu sudah bagus tuh. Perasaan ya, menanyakan perasaan siswa itu mulai muncul. Nah, itu sudah muncul kesadaran sosial emosionalnya sudah terbentuk di situ. Anak-anak sudah pandai untuk bersyukuri. Nah, itu sudah muncul PSE-nya. Kemudian
Ibu mengawali Aparset itu dengan apa namanya cita-cita, menanyakan cita-cita ya, apa kondisi saat awal gitu tentang cita-cita anak-anak sudah ditanyakan kepada anak, kemudian harapan-harapannya gitu. Nah, ada yang bingung anak-anak itu saya lihat gitu, ada yang memang sudah punya cita-cita gitu ya, sudah berjalan tuh mulai mulai ada apa partisipasi yang aktif dari siswa itu. Nah, kemudian masuk sebelum itu ada itu dulu ya, mindfulness dulu dengan teknik stop. Nah, itu mungkin setelah bingung itu anak-anak akan dinormalkan kembali dengan teknik stop itu ya. Nah, itu berjalan dengan baik, PSE-nya itu dapat. Nah, setelah itu ibu kan memulai lagi dengan apa menanyakan ya. Nah, itu menanyakan tentang apa namanya cara berangkat masing-masing itu di jalan. Itu kan saya lihat kemarin di rencananya ingin berbagi. Nah, itu sudah saya temukan di poin ini nih, bahwa anak-anak itu berbagi pengalaman nyata ya, tidak yang kemarin ya, yang tadi pagi yang mereka lakukan di sebelum jam pelajaran pertama ini, bagaimana mereka berangkat ke sekolah, ada yang pamit dulu, ada yang kemudian di jalannya naik angkot, ada yang terjebak macet, ada yang tidak sempat pamit dulu karena mungkin ada yang orang yang tidak bisa diantar karena ada adiknya sakit. Itu sudah memicu pemantik gitu untuk anak-anak untuk mengungkapkan pengalamannya. Kemudian dikaitkan dengan konteks terkini tentang apa ya, what happening ya, update tentang berita ya di TV, mungkin tentang ada yang menanyakan tentang pejabat dan lain sebagainya. Itu buku di sana sudah muncul. Nah, strategi berikutnya ini sudah masuk ke ini ya, ke tahap penentuan cita-cita gitu ya. Strategi berikutnya mengajak siswa untuk membayangkan 7 tahun ke depan gitu ya. Kalau mereka sekarang ada di kelas 11, 7 tahun ke depan mungkin mereka sudah ada di masyarakat gitu ya. Apa yang ingin mereka cita-citakan dengan memberikan apa kesempatan untuk menulis ya, menuliskan dari pengalamannya. Yang tadi macet mungkin terinspirasi mungkin ya, terbuka tuh ingin jadi polisi lalu lintas, mungkin yang tadi yang ada sakitnya, yang keluarga sakit ingin bisa jadi dokter, kemudian yang lainnya di sana. Itu sudah strateginya sudah berjalan. Kemudian selain itu juga diberi kesempatan anak untuk potensi yang ada untuk mendukung itu sudah tersampaikan tadi ya. Kemudian hambatannya apa, gitu. Kemudian itu dipresentasikan, kemudian diulas ya beberapa oleh ibu secara langsung. Kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk mengulas punya temannya. Saya pikir apa namanya strategi yang ibu jalankan sudah cukup sudah hampir semuanya ya apa namanya terlaksanakan di kelas. Mungkin itu ulasan dari saya. Tapi mungkin tadi ibu menyampaikan ada yang satu part ya, yang satu bagian yang memang tidak terlakukan, tapi itu ya tidak mengurangi lah, tidak mengurangi. Itu mungkin mau ulasan dari saya mengenai tadi apa yang ibu lakukan di kelas ya, mudah-mudahan ini apa bisa diterima sebagai apa peningkatan potensi ibu ya. Terima kasih Bapak. Ibu Is, bagaimana nih setelah saya menanggapi ibu? Setelah mendengar ini, apakah ada yang mau disampaikan dari pendapat saya tentang ibu? Bapak, ya, terima kasih atas penilaian Bapak melalui observasi tadi, Pak. Ya, saya sendiri tadi memang merasa rencana yang saya susun itu tadi sudah sebagian besar tersampaikan, tapi mungkin untuk kedepannya ya ingin lebih baik lagi, Pak. Oke, jadi ingin lebih tingkatkan lagi ya Bu ya dari yang sudah barusan. Tapi kalau segi kepuasan
dari rencana ketercapaiannya mungkin dari awal itu di angka berapa kondisinya, kemudian sekarang ada di angka berapa Bu? Skala Mungkin 1 di sampai angka 10 gitu mungkin. ya di angka 8,5 Pak. Sudah ada di 8,5 ya saat ini Bu ya? Iya mungkin. Mungkin oke, dari awalnya mungkin di posisi lebih rendah dari itu ya. Iya. Oke, berarti ini mengartikan ada ini ya, perkembangan ya, potensi Ibu dalam mengembangkan anak-anak supaya punya cita-cita di masa depannya yang jelas gitu ya. Betul. Tapi berarti saya masih ada PR Pak, yang Oke. 1,5-nya. Nah apa nih yang 1,5 itu akan diapakan supaya tercapai? Ya, kalau tujuan, nah yang saya rencanakan mungkin Pak di ketika akan melakukan pembelajaran PSE ini lagi, yang pertama mungkin tadi setelah siswa mendapatkan masukan, saran dari teman-temannya mengenai harapannya, siswa kan terima kasih gitu atas masukan dari temannya, sehingga ada timbal baliknya. Kemudian ketika saya sebagai mengajak siswa untuk menemukan potensi dirinya, ada acuan-acuan yang buat, ada contoh-contoh. Misalnya nih yang jadi potensi diri kamu itu suka membaca, atau senang belajar, atau rajin, atau terbiasa bangun pagi, itu kan sudah potensi. Kadang siswa ketika diminta untuk ayo tuliskan potensi diri kamu apa, keunggulan kamu apa, mereka bingung juga gitu, apa ya gitu. Jadi nanti kedepannya mungkin saya akan lebih atau memberikan acuan-acuan contoh-contohnya, begitu Pak rencana saya. Luar biasa, baik ya. Berarti ada rencana untuk membuat acuan-acuan ya agar memang lebih terarah lagi gitu bagaimana ya Bu ya. Betul, itu hal yang positif yang sangat bagus sekali ya. Nah untuk ini apakah Ibu memerlukan dukungan dari rekan atau mau dilakukan berkolaborasi atau seperti apa rencana ke depannya untuk bisa sampai ke level Pak, yang diharapkan? Saya membutuhkan rekan untuk mengobservasi, untuk melihat yang saya targetkan tercapai atau tidak. Saya mungkin akan meminta salah seorang rekan yang pas jamnya dengan saya ada jam, mungkin dia sedang kosong, jadi saya ingin meminta kesediaannya untuk melihat pembelajaran saya Pak. Oke, menarik sekali. Akan mengajak ya rekan yang bersedia gitu ya untuk menjadikan bahan evaluasi ketika Ibu melaksanakan hal tersebut. Baik ya Ibu, terima kasih ya. Apa yang kita bicarakan izinkan saya sudah dicatat ya Bu ya untuk bahan laporan nanti ke formula ya. Untuk kita sama-sama nanti Sama-sama Bapak, terima kasih. berkala untuk melakukan perubahan-perubahan. Tetap semangat Ibu ya dalam mendampingi anak-anaknya. Iya Pak. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Baik Pak, baik. Ya Bapak Henry dan Bu Iis ya. Ya Pak. Setelah alhamdulillah tadi ya sudah melaksanakan, Pak Henry juga Bu Iis ada berprofesi ataupun bertugas sebagai coach maupun coach. Selama saya melakukan pengamatan bahwa ataupun alur baik itu coach maupun coach
berjalan bagus, bahkan cenderung luar biasa, hebat begitu ya. Alurnya, runtutannya, serta kalimat yang digunakannya pun adalah luas. Sehingga si coach merasa nyaman berada pada kondisi dengan coach. Begitu juga dengan coach merasa enak karena coachnya kooperatif begitu. Dia menyampaikan segala sesuatu dengan lugas. Akan tetapi bukan berarti keras. Dia tetap berharap bahwa segala sesuatunya adalah akan baik gitu. Kemudian itu selama pra dilakukan karena ada 3 poin tadi. Yang pertama juga menanyakan mengembangkan kompetensi apa yang mau dilakukan oleh Ibu. Pak Henry itu melakukan itu, bertanya kepada coachnya. Kemudian dan menjawab pula dengan rentetan berdasarkan fakta dan datanya. Selanjutnya yang keduanya adalah dia pada bagian ini adalah ingin meminta itu pengamati. Dia meminta izin gitu ya nanti mengamati. Kemudian yang ketiganya adalah memberikan penilaian terhadap apa yang akan kita kembangkan. Itu juga disampaikan kepada Ibu Is selaku coach tadi, dan Ibu Is menyampaikan bahwa penilaiannya akan ini. Itulah bagian pra. Jadi sudah berjalan baik. Kemudian gesture juga bagus, mimik juga sudah mulai ada akraban, tidak ada ketegangan yang begitu kuat begitu ya. Jadi artinya bahwa chemistry-nya cukup kuat. Kemudian selama pelaksanaan juga ada 3 poin yang menjadi pengamatan. Yang pertama, adakah hal yang dilakukan selaras dengan kompetensi yang dikembangkan? Pak, dia bertanya kepada coach dan menjawab langsung, menyampaikan hal itu. Dan pertanyaan itu ada. Ketiga pertanyaan itu ada. Dan coach pun menjawab dengan lugas, sesuai dengan bahasa dan kemampuan pengolahan kata yang coach miliki. Pada akhir ataupun di pasca juga meminta pendapat, dan kita sepakati ya bahwa di awal itu kita menyingkronkan dulu jiwanya gitu, supaya mempertanyakan dulu apakah Ibu selaku yang tadi mempresentasikan ataupun yang mempraktekkan merasa nyaman dengan proses yang sudah dilakukan tadi. Kemudian ditanya juga, adakah sesuatu yang menjadi kekurangan ataupun kelebihan? Jadi si coachnya ini adalah dia terus menyingkronkan, dan itu dilakukan oleh Pak Henry. Kemudian yang keduanya bertanya juga apa yang membuat hal ini akan menjadi titik penilaian misalnya gitu. Untuk apa sih maksudnya? Yang ketiga juga coach mempertanyakan, meminta izin untuk mengemukakan hasil pengamatan selama kegiatan supervisi, dan itu diberikan izin. Dan coach langsung menyampaikan hasil pengamatannya. Yang keempatnya, coach juga menyampaikan hasil pendapatnya ataupun meminta kepada coach bagaimana pendapatnya setelah lakukan penyampaian ataupun informasi yang sudah disampaikan oleh coach. Jadi pada dasarnya semuanya rangkaian itu sudah dilakukan dengan baik gitu ya, smooth. Jadi saya acungkan jempolnya 2. Wah, mantap. Luar biasa. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.